Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Desmario Triskia, mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan mengenai materi neraca perdagangan dan nilai tukar. Nah, kita masuk pada slide pertama, yaitu neraca perdagangan membeda perekonomian, yaitu memahami bagaimana ekspor dan impor membentuk daya saing devisa dan masa depan ekonomi Indonesia di panggung global. Baik, kita akan masuk pada slide ini, yaitu apa itu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah catatan sistematis yang mengukur selisih antara nilai total ekspor dan impor barang serta jasa suatu barang dalam negara periode tertentu, biasanya 1 tahun kalender, dan ini juga bukan sekedar angka dari statistika, melainkan cerminan nyata daya ekonomi sebuah bangsa di pasar global. Nah, di sini juga ada 3 beberapa bagian, yaitu indikator daya saing, yaitu mengukur seberapa efektif sumber suatu negara bersaing di pasar internasional melalui produk dan jasa. Nah, kedua yaitu alat berukuran berkala, yaitu dicatat secara periodik sampai bulanan, tribulan, dan tahunan untuk memantau tren ekonomi. Nah, ketiga yaitu bagian dari neraca berjalan, merupakan komponen utama dalam neraca berjalan atau current account yang memengaruhi stabilitas makroekonomi. Nah, kita masuk pada slide ketiga, yaitu memahami posisi neraca. Nah, posisi neraca perdagangan ekonomi ini mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Ada 3 posisi yang dapat terjadi, yaitu masing-masing membawa implikasi berbeda dari kebijakan fiskal dan moneter. Nah, berikut beberapa implikasinya yang dapat terjadi, yaitu surplus ekspor ke impor, yaitu negara mencatat pendapatan devisa bersih. Posisi umumnya dianggap sehat karena menunjukkan daya saing yang tinggi dan arus modal masuk. Nah, kedua, defisit impor ke ekspor, yaitu negara mengalami arus modal keluar. Defisit berkepanjangan dapat melemahkan mata uang dan meningkatkan ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, terakhir, ekspor sama dengan impor, yaitu posisi ideal secara teoritis meski jarang terjadi di dunia nyata, namun menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas produksi domestik. Nah, kita masuk pada slide keempat, yaitu mengapa perdagangan internasional itu terjadi. Tidak ada negara yang mampu memproduksi semua kebutuhannya sendiri secara efisien, dikarenakan sumber daya iklim yang berbeda dan kemampuan teknologi menciptakan alasan kuat bagi negara untuk berdagang antara satu sama lain. Perbedaan sumber daya adalah kelimpahan sumber daya alam, kondisi iklim, dan geografis yang berbeda membuat setiap negara unggul dalam produksi tertentu. Berikut efisiensi produksi. Negara memproduksi barang yang dapat dibuat dengan biaya yang lebih rendah, lalu menukarnya dengan barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Nah, terakhir yaitu keunggulan komparatif. Hal ini diteorikan dari David Ricardo, yaitu negara berspesialisasi pada produk dengan biaya peluang terendah, maksimalkan biaya kesejahteraan bersama melalui perdagangan. Selanjutnya kita akan masuk pada slide kelima, yaitu komponen utama perdagangan Indonesia. Nah, struktur perdagangan Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu 2 kategori besar yang masing-masing memiliki karakteristik, volatilitas harga, dan dampak yang berbeda terhadap neraca perdagangan internasional. 1 yaitu kategori migas, yaitu minyak mentah, gas bumi atau LNG, dan produk olahan migas, sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan OPEC. Nah, nomor 2, kategori non-migas, yaitu manufaktur atau tekstil elektronik, pertanian, sayur, sawit, karet, kopi, dan komoditas perdagangan, komoditas pertambangan atau batubara dan nikel. Hal ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada slide ke-6, yaitu faktor penggerak dan penghambat. Perdagangan internasional ini tidak akan berjalan dalam ruang hampa. Berbagai faktor eksternal dan internal
secara bersamaan untuk mendorong atau menghambat arus ekspor ke impor suatu negara. Satu faktor penggerak, yaitu kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipengaruhi produk domestik, mendorong impor strategis. Berikut kemajuan teknologi, menurunkan biaya produksi dan membuka akses pasar baru secara global. 3. Harga kompetitif. Produk domestik meningkatkan daya tarik ekspor di pasar internasional. Berikut faktor penghambat. 1. Ketidakamanan negara dan konflik geopolitik mengganggu rantai pasok dan kepercayaan suatu investor. 2. Kebijakan proteksi seperti tarif tinggi dan kuota impor untuk membatasi arus perdagangan bebas. Terakhir yaitu ketidakstabilan. Kurs mata uang menciptakan risiko, nilai dan ketidakpastian bagi eksportir dan importir. Nah, berikut slide ketujuh yaitu fungsi vital neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini bukan sekedar sebatas laporan administratif, ia adalah instrumen strategis yang membantu pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, berikut komponennya yaitu tolok ukur kebijakan, yaitu yang mengukur efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendorong ekspor dan mengendalikan impor yang tidak perlu. Nah, berikut pengukuran pendapatan negara, yaitu memetakan besaran pengeluaran dan pendapatan negara dalam transaksi luar negeri menjadi dasar perencanaan anggaran. Berikut sumber data strategis yang menyediakan data kritis untuk keputusan investasi, negosiasi perdagangan bilateral, dan perjanjian internasional. Nah, berikut slide 8 itu mengelola defisit atau langkah strategis, yang dimana defisit yang berkepanjangan memerlukan respon kebijakan yang struktur dan berkelanjutan. Nah, berikut 3 pendekatan utama yang dapat diterapkan pemerintah dan pelaku usaha. Pertama, proteksi industri domestik, menaikkan biaya masuk barang impor tertentu untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, sekaligus mendorong konsumsi produksi lokal. Kedua, peningkatan nilai tambahan ekspor, beralih dari bahan ekspor mentah ke produk olahan bernilai tinggi, misalnya dari biji nikel ke baterai EF untuk mengembalikan arus modal secara signifikan. Nah, ketiga yaitu ahli teknologi dan kemandirian produksi, yaitu investasi dalam riset dan pengembangan alih teknologi asing untuk membangun kapasitas produksi domestik yang mandiri dan berdaya saing global. Nah, berikut kita masuk pada slide 9 yaitu perbedaan neraca perdagangan dengan neraca pembayaran. Neraca perdagangan memiliki 3 bagian yaitu fokus pada arus barang dan jasa, ekspor vs impor. 2. Komponen dari neraca berjalan. 3. Lebih sempit cakupannya. Nah, demikian juga neraca pembayaran memiliki 3 bagian yaitu mencakup seluruh transaksi ekonomi luar negeri termasuk modal, investasi, dan moneter. 2. Lebih luas cakupannya. 3. Mencakup neraca perdagangan sebagai bagiannya. Nah, kita masuk pada slide terakhir yaitu kesimpulan menuju ekonomi yang kompetitif. Nah, neraca perdagangan ini adalah cermin produktivitas sebuah bangsa. Ia mengungkapkan seberapa kuat industri sebagai inovatif sumber daya manusia dan seberapa efektif kebijakan ekonomi suatu negara. 1. Fokus masa depan, yaitu meningkatkan nilai tambah ekspor, bukan sekadar volume, adalah kunci stabilitas devisa dan kemandirian ekonomi jangka panjang Indonesia. 2. Peran inovasi, yaitu inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan kebijakan strategis yang konsisten adalah fondasi untuk membangun ekonomi yang benar-benar kompetitif dan panggung global. Nah, ketiga yaitu kolaborasi semua pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui produksi domestik yang unggul dan berdaya saing.
Nah, adapun kuncinya itu neraca surplus ini bukan tujuan akhir, yang terpenting adalah membangun